Izin-izin ke bapak-bapak yang setelah melaksanakan sholat subuh, kita terus mengistimewakan untuk mengadakan informasi-informasi tambahan atau biasa kita mengadakan nyebutnya kultum. Izin Ustaz Dang untuk menambah informasi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita ikhwan muslim diberikan kesempatan hidup untuk bangun pagi, masih bisa melaksanakan di hari menuju 34 hari menuju Ramadan. Mudah-mudahan sebulan lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa terus menerima jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tak lupa mari terus kita gaungkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita penerus apa yang Rasulullah titipkan, yaitu berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis. Bapak sekalian yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan informasi atau beberapa tambahan, semoga jadi wasilah kebaikan. Bulan kemarin kami mendapatkan undangan dari Darut Tauhid perihal mengenai manajemen masjid, di mana masjid ini merupakan sesuatu yang konsen utama bagi seorang Islam, dan bagaimana kecintaan Islam itu seorang mukmin kepada masjidnya. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu mengatakan setiap muslim yang jalan satu langkah kepada masjid, satu langkahnya mendapat pahala, satu langkahnya menghapus dosa, dan satu pahalanya adalah meningkatkan derajat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk masjid ini berasal dari kata masjid, masajid, atau tempat sujud, sehingga tempat di mana umat muslim seluruh dunia itu mencurahkan segala aktivitas keluh kesal, bahagia, dan apapun yang berhubungan dengan kaitannya dengan Allah, bahkan bisa sebagai penyambung hasbunallah dan sebagai penyambung dengan manusia, hablum minan nas, itu adalah masjid utamanya. Ketika masjid di situ sebagai tolak ukurnya menjadi masjid yang tidak makmur, maka menjadi masjid yang orang-orangnya tidak merasakan manfaat dari masjid. Masjid, kalau kita baca di buku-buku SD, katanya masjid itu tempat sholat, masjid itu tempat pendidikan, masjid itu tempat bermusyawarah. Namun zaman sekarang masjid itu juga tambahannya adalah sebagai masjid pemberdayaan umat, di mana nanti para jemaah seperti kita itu dialihkan, ditransformasikan, yang tadinya sebagai jemaah tapi akan harus juga menjadi jiwa pengurus, sehingga merasa memiliki, membersihkan masjid, merawat masjid, memakmurkan ketika ada kejadian kegiatan hari besar masjid pun adalah bagian tidak hanya dari PDKM sivitas masjid, tapi seyogianya adalah dari hasil bantuan bapak-bapak dan warga-warga, atau khususnya Geger Sunni. Bapak-bapak, saya 5 tahun di sini mungkin merindukan salah satu jemaah yang belum hadir banyak mungkin ya. Tentunya di sini ibu-ibu yang kalau kita lihat asa jarang ya kita lihat subuh-subuh ibu-ibu selain Ramadan. Nah, oleh karena itu mungkin dari informasi ini izin kalau bisa mengajak juga ibu-ibunya untuk bisa hadir di masjid, karena biasanya kalau ibunya ikut, anaknya juga ikut. Sebuah keluarga yang suami istrinya
saling mengingatkan ke masjid, biasanya ke anak bisa berpengaruh, dampak positifnya lebih besar. Nah, izin membacakan, ini ada beberapa susunan dari masjid, dari Darut Tauhid, menyampaikan tentang, pertama tadi fungsi masjid sudah disampaikan, kedua transparansi keuangan. Alhamdulillah Pak DKM setiap Idul Adha, Idul Fitri menyampaikan seluruh jumlah yang didapat dari canceling kita, yang itu sebagai kebaikan Pak DKM dan sivitas masjid untuk transparansi dalam keuangan, sehingga dipakai apapun masyarakat bisa jauh lebih memahami. Berikutnya mengenai pemasukan masjid. Pemasukan masjid ini tidak hanya berupa canceleng atau infak yang hamba Allah tidak ingin disebutkan. Bisa jadi sekarang alhamdulillah dari Al-Kausar ada PAUD yang diizinkan oleh para sivitas TKM yang sudah menampung 45 anak, dan ini rata-rata lebih dari 50% adalah warga Geger Sunni. Terima kasih ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menitipkan anak-anaknya kepada kami agar kami sambil belajar, sambil berusaha untuk pemberdayaan umat, sambil terus bagaimana caranya kami melayani umat. Di sini juga ada DTA, walaupun ngajinya sederhana, cuman baca yang alif ba ta saja, tapi sudah bisa menampung 20-25 anak yang menjadi keluhan Kota Bandung. Usia SMP SMA itu sudah hoream ngawas ke masjid sore teh. Nah, ini tentunya bukan tugas mudah sebagai seorang guru, tapi bagi Bapak Ibu yang mempunyai ananda, jangan sampai maghrib isya pun masih berada di area yang nongkrong, area yang bagi masyarakat lain itu merupakan itu mah kurang bagus. Orang lain isya, ini pasti pada nongkrong, pasti yang ditanya itu area Bapak Ibu nak mana, nah gitu mungkin ya. Kemudian pelayan itu termasuk kepada pelayan masjid yang harus dimaksimalkan. Tidak luput dari Bapak Ibu kalau bisa memberikan saran dan kritik kepada kami sivitas, dan tidak hanya saran dan kritik mungkin ya, kalau bisa mangga sebagai bagian untuk berkontribusi apa yang bisa memakmurkan masjid. Tentunya di luar sini masih banyak orang-orang potensi yang bisa menyampaikan kebaikan dan memakmurkan masjid. Pengadaan aset masjid, alhamdulillah dengan Al-Kausar tidak kekurangan, bahkan dengan 70 meter persegi kondisi masjid seperti ini, kita termasuk masjid yang strategis. Bantuan-bantuan dari kiri kanan itu selalu hadir, dan suka bingung ini mau disimpan di mana barang-barangnya. Kemudian yang belum banyak diketemukan adalah SDM masjid yang terlatih. Kita kekurangan yang muda-muda, yang baru-baru yang ikut kontribusi di sini untuk membangun masjid. Biasanya diwakili oleh UPI, cuman harapannya warga sini pun boleh anaknya yang sudah mencapai tingkat baligh boleh ikut bergabung di sini dan meramaikan masjid sebagaimana mestinya. Dan keseluruhan atas sampai bawah itu tujuan utamanya adalah membuat nikmat dalam beribadah. Bagi ada yang sudah concern dalam pembersihan masjid, nah, Bapak Ibu juga jadi merasakan, oh jadi enak karpet teh piraweseun, sujud juga jadi nyaman, tidak kasar, tidak membuat kita tidak betah di masjid. Jadi sehingga pelayanan-pelayanan yang sudah ada tuh bisa memaksimalkan kita dalam beribadah. Yang terakhir adalah pengelolaan database masjid. Nah, bagi Bapak Ibu yang di luar sana, di kampungnya juga mungkin yang mengelola masjid, alangkah baiknya pendataan itu menjadi pemetaan utama jikalau Bapak Ibu mempunyai sirkulasi keuangan yang bagus, sehingga tepat sasaran mana janda berdaya, mana anak yatim, mana yang kaum duafa, bahkan di 8 asnaf selain di bulan Ramadan itu bisa terpenuhi dengan baik. Bahkan suka ada yang bingung, datang-datang ke masjid, Pak butuh ini bantuan, kan karena kasnya kita juga kurang, jadinya agak berat untuk memberikan, paling hanya seala kadarnya dan tidak bisa membantu lebih. Padahal masjid bisa jadi salah satu tempat untuk pemberdayaan, sehingga
membolehkan beberapa masjid itu menjadikan koperasi yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Tentunya tadi ada SDM yang terlatih. SDM terlatih ini bukan berfungsi untuk dunia, tapi mudah-mudahan dengan belajar sama-sama, ada anggota dewan masjid, ada DKM, membuat masjidnya tetap ada penyeimbang. Ada penyeimbang yang bagian rohani, ada yang bagian keduniawian, sehingga tidak salah dari niat dan pekerjaan yang dilakukan. Luruskan niat dan sempurnakan ikhtiar. Nah, itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, informasi yang dari Darut Tauhid sampaikan. Mohon doanya semoga Masjid Al-Kautsar masih menjadikan masjid yang terus berkembang agar bisa melayani Bapak Ibu. Namun ini bukan tugas segelintir orang, butuh bantuan banyak orang, sehingga masjid ini ketika anak-anak berisik, Bapak Ibu juga menjadi bagian yang bantu untuk mengkondisikan, mengajak ke masjid. Juga ketika ibunya atau istrinya juga ingin ke masjid, mudah-mudahan bisa dimotivasi oleh bapak-bapak sehingga masjid ini semakin banyak jamaah dan semakin bersemangat mensolehkan diri, mensolehkan orang lain, dan solehnya bersama-sama. Tentu yang benarnya hanyalah milik Allah SWT, dan yang salahnya Umar yang fakir yang masih belajar untuk bisa menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.